Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah mudzakarah yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, berkat inayah serta hidayahnya pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah, bermujalasah bersama-sama setelah cukup lama, kurang lebih hampir 7 bulan kita tidak bermuajahah, bermudzakarah, karena sama kita maklum ada uzur bersama yang sulit bagi kita untuk duduk di tempat-tempat seperti ini. Mudah-mudahan walaupun masih dalam keadaan yang penuh keterbatasan, diantaranya ini saya lihat kumisnya lebar-lebar banget ini. Iya. Terus saya juga bawa bekal ini. Ini mungkin ada yang mau pakai nanti begitu ya. Silakan, ada air juga untuk cuci tangan. Ya, sebagai ikhtiar kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya tetap kita kembalikan kepada Allah. Karena memang kita sering mendengar satu riwayat ketika ada seorang datang ke masjid naik onta, ontanya dibiarkan di depan masjid. Dan bilang itu bukannya sebagai sebuah tawakal, tapi sebuah konyolan gitu. Nah, kita juga begitu. Karena memang ada aturan protokoler kesehatan COVID-19 ini, kita harus menggunakan masker, kita harus cuci tangan dan sebagainya. Ya, kita penuhin sekali lagi sebagai sebuah ikhtiar. Ribet aja mahbub, ya pastinya, karena kita biasanya apalagi sih kita nggak megang apa-apa. Kadang-kadang kita setelah memegang sesuatu kita nggak cuci tangan, kita langsung makan aja gitu. Tapi sekarang kita nggak makan aja udah harus cuci tangan. Ya mudah-mudahan tuh dengan beratnya pekerjaan yang kita laksanakan, insya Allah akan mendapatkan nilai yang sebanding pula dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam selanjutnya mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berselawat kepada beliau, Allah perkenankan kita untuk datang menziarahi makamnya. Kita akan mendapatkan syafaatnya dan bersama-sama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana lazimnya mengawali mudzakarah, mari kita sama-sama membaca Al-Qur'an suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, karib kerabat kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mereka semua Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita beserta keluarga yang masih hidup, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, diberkahkan rezeki kita, anak turunan kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Apa yang menjadi niat dan hajat kita dipermudah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya menghadap kepada Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ini seperti kemarin juga di Musalla Al-Mujahidin,
Ini sebagai pembuka kita, muqaddimah atau prolog ya, kita membaca beberapa hadis dan mungkin juga kata mutiara yang memotivasi kita untuk semangat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah yang nilainya luar biasa di sisi Allah. Tentu berat kita untuk melaksanakannya. Ya karena menuntut ilmu itu juga melawan hawa nafsu kita. Biasanya nilai yang kita dapat sebanding dengan beratnya pekerjaan yang harus kita kerjakan, apapun gitu. Ya kalau kita misalnya di rumah istri kita, kalau dia ingin membuat masakan yang enak, sayur sop misalnya, ya modalnya harus gede, harus beli daging, paling enggak iga kan begitu ya. Ya nanti waktu kita makan ya lebih nikmat dibandingkan dengan kita beli sayuran yang murah, sayur asem, cepat bikinnya, murah harganya, tapi ya rasanya setidaknya nilai gengsinya itu sayur asem kalah dengan sayur sop. Nah ini juga kita dalam ibadah, kita menuntut ilmu itu berat, ya udah pasti gitu. Karena memang nilai di sisi Allah bagi orang yang menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Di sini ada dituliskan, wa an Abi Hurairah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, keluar dia berjalan meninggalkan rumahnya kemana? Yaltamisu fihi ilman, dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Kita jangan bayangin jalannya itu jauh gitu. Misalnya orang ke pesantren, belajar ke Bogor atau kemana. Ini dari rumah kita ke sini juga, ini kita udah keluar gitu. Yang 2 langkah misalnya kayak saya, yang 100 langkah, yang 200 langkah gitu, dan seterusnya. Ini termasuk dia keluar dari rumahnya tujuannya untuk menuntut ilmu. Maka orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang itu dimudahkan jalannya oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pemahamannya setidaknya begini. Boleh jadi memang ada maunah tersendiri gitu. Ada maunah tersendiri yang Allah berikan khusus bagi mereka penuntut ilmu. Ada maunah. Boleh jadi juga kita pahami seperti ini. Karena ketika dia menuntut ilmu, dia mengetahui mana yang diperintah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu dia mengetahui mana yang diperintah dan mana yang dilarang oleh Allah, kemudian kan kita ada keinginan untuk mengamalkan ilmu kita, supaya ilmu kita itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemarin saya sampaikan tuh, malam Sabtu juga, ada 2 kelompok manusia yang merasa paling rugi di hari kiamat. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Siapa mereka? Yang pertama, kata baginda Rasul, rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Orang yang ada umur, badannya sehat, kalau dia mau datang ke tempat-tempat majelis taklim sebenarnya dia bisa. Tapi falam yatlubuhu, tapi ini orang karena malas jadi kagak datang ke majelis taklim.
Kira-kira banyakan yang malas atau banyakan yang rajin? Ya kalau sekarang kita maklum sekarang sih ya gitu. Iya, kira-kira banyakan orang yang rajin ke taklim atau banyakan yang malas? Banyakan yang? Berarti asyadun nasi hasratan tuh. Nanti banyakan nauzubillah orang yang menyesal, orang yang merasa rugi. Karena dulu ada umur, badannya sehat, repot juga kagak karena nggak kerja gitu. Udah pulang dari kerja, sakit juga enggak, tapi datang ke majelis salim juga enggak. Ini asyaddu hasratan nih. Nah yang kedua, begitu kita punya ilmu yang sedikit-sedikit keterbatasan mungkin pematerinya atau yang memberikan ilmunya, mungkin kita diberikan sekedar yang untuk amal-amal keseharian kita, ya gitu, tentang sholat fardu, wudunya, sholat sunnah, puasa sunnah, bersedekah gitu. Waktu kita belajar kesannya biasa-biasa aja gitu. Tapi waktu mengamalkannya kan susah. Kita tahu Pak, sholat tahajud dari usia berapa tahun kita? Sholat tahajud tuh keutamaannya Masya Allah luar biasa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, terpuji di sisi Allah. Tahu kita gitu. Cuma kalau kita hitung-hitung dari mulai kita tahu sampai saat ini, sepertinya banyakan yang kita lewatin daripada yang kita kerjain sholat tahajud begitu. Sholat duha kita tahu mungkin kalau malam sampai dibilang tahajud karena bersungguh-sungguh mengerahkan tenaga kita untuk ibadah. Sholat duha di pagi hari itu melek mata kita gitu. Melek mata kita, enggak ngapa-ngapain, kerja juga enggak, ngaji juga enggak, duha juga. Masya Allah, luar biasa banget kita ya. Orang luar biasa hebat, kalau kita luar biasa, Masya Allah, luar biasa kita ini. Nah ini seperti ini nih, udah tahu nih. Boleh jadi nanti kita juga sampaikan ke anak istri kita. Seperti dulu Abu Salamah, ketika ngaji kepada baginda Rasul, dia ceritakan kepada istrinya Ummu Salamah, yang pada kemudian hari menjadi istri Rasul. Diceritain. Ini yang kedua ya, kelompok yang kedua yang paling merugi katanya siapa? Ada orang allama ilman. Dia ngajarin orang tentang kebaikan. Dia tegur orang, dia bimbing orang. Tapi yantafi'uhu ghairuhu dunahu. Orang diajarin make, dia sendiri kagak enggak make. Saya ingetin ke jamaah nih, ayo baca Quran banyak gitu. Kita sholat sunat. Nah jamaah ngerjain, saya nggak ngerjain. Itu termasuk na'udzubillah asyaddu hasratan. Orang yang paling menyesal, yang paling merasa rugi nanti ketika sudah datang hari kiamat. Nah kembali kepada tadi itu, kenapa orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan jalannya oleh Allah untuk menuju surganya Allah. Nah pertama setidaknya begitu tuh, dia nggak mau jadi orang yang rugi. Gak mau jadi orang yang rugi. Wah kalau orang ada kesempatan dia tidak gunakan untuk menuntut ilmu, ini jadi rugi. Saya gak mau rugi, dia menuntut ilmu. Terus begitu dia tahu, dia sampaikan juga kepada orang lain. Dia takut lagi, saya tidak mau jadi orang yang paling rugi. Masa dia ngerjain saya kagak, dia kerjain. Nah dari sini nih juga insya Allah nih amaliyahnya tersebut memudahkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah sekalian yang saya muliakan, dalam surah Al-Alaq itu kan Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Jadi hakikatnya yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. 'Allamal insana ma lam. Wa
Waktu cerita tentang dialog Allah dengan iblis juga begitu. Wa 'allama Adamal asma'a kull. Jadi semua Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga nih, kita bisa langsung diajarkan oleh Allah. Karena ada orang-orang tertentu yang memang langsung diajarkan oleh Allah. Yang kita bilang itu mendapat ilmu laduni. Yang diceritakan dalam Al-Kahfi min ladunna ilma. Ini Nabi Khidir ini langsung diajarkan oleh Allah. Dan di antara kita juga bisa begitu. Bisa langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan hanya sangat kecil prosentasenya dari sekian hamba Allah itu yang langsung mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu. Maka sebelumnya, sebelum allamal insana ma lam ya'lam, alladzi 'allama bil qalam, ada wasilahnya, ada perantaranya. Ini kan bicara dua ayat ini luar biasa nih. Gimana tidak luar biasa? Ini Allah sampaikan khalaqal insana min 'alaq. Padahal Allah menciptakan Nabi Adam itu langsung, nggak pakai orang tua. Langsung. Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tapi waktu kita punya bapak, punya ibu. Nabi Khidir min ladunna ilma. Langsung diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu. Tapi kenyataannya waktu kita guru punya, orang tua juga Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghargai orang tua kita, kita harus menghargai guru kita. Masya Allah. Ini sangat luar biasa nih. Kadang-kadang orang itu lupa kepada kebaikan orang tuanya. Kadang-kadang begitu. Lupa dalam arti bukan benar-benar lupa, artinya apa? Dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dia merasa dia kerja, dia belajar, bahwa dengan ilmunya dia bisa berpenghasilan yang baik. Dia lupa bahwa dulu dimodalin sama orang tuanya, didoain oleh orang tuanya. Nah begitu juga orang yang mendapatkan ilmu, bahwa mendapatkan ilmu Allah bilang alladzi 'allama bil qalam. Untuk mendapatkan ilmu ada wasilahnya. Siapa? Seorang guru gitu. Karena kita tidak termasuk orang-orang yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menghargai orang tua sama dengan menghargai guru. Menghargai guru sama dengan menghargai orang tua. Apa maksudnya? Keduanya wajib kita taati. Kepada keduanya kita wajib berbuat baik. Bahkan kalau Imam Syafi'i sendiri kan dia lebih mendahulukan guru daripada orang tua. Karena orang tuanya memperbaiki jasmaninya, kalau guru itu rohaninya. Ya kita belum sampai ke situ dah pemikiran kita, tingkat keilmuan kita. Tapi setidaknya dua-duanya nih kita hargai. Jangan sampai kita bilang bekas guru gua dulu tuh di SD dulu gitu. Guru nggak ada bekasnya. Bahkan Imam Ali sendiri kan bilang apa? Man 'allamani harfan kuntu lahu abdan. Masya Allah. Siapa saja yang telah mengajarkan kepada saya walaupun satu huruf, saya siap menjadi hambanya. Sehuruf. Cuma ngajarin alif lempeng, waw bengkok, segitu doang tuh. Kalau awalnya kita nggak tahu, cuma aja segitu. Sekelas Imam Ali yang Nabi bilang ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Pintu gudang ilmu dari Nabi Sayyidina Ali. Beliau bilang apa? Orang mengajarkan kepada saya nggak banyak-banyak lah, cuma satu huruf aja. Misalnya nih Imam Ali nggak tahu alif lempang, dikasih tahu, wahai Sayyidina Ali, alif itu yang lempang. Itu tuh. Dia siap menjadi hamba orang yang mengajarkan itu alif lempang. Nah sekarang kita kan turu-turu kita nih. Bukan berarti dalam majlis seperti ini kita ngobrol-ngobrol, kadang-kadang teman kita ngasih masukan sama kita. Benar nggak? Ente jangan begitu. Gitu. Kalau ente mau enak mah begini dah. Itu nggak ngajar formal atau informal seperti ini. Lagi obrolan santai, tapi ada masukan. Jangan dah dulu si anu begitu, jangan dah gitu.
Itu kan banyak omongan, Pak. Kuntulahu abdan, siap menjadi hambanya. Artinya bukan sekadar disuruh-suruh minta tolong. Bahkan kalau seorang hamba itu kan zaman dulu dijual, ada harganya. Guru nggak punya duit, dijual nih dirinya untuk jadi budak di orang lain. Duitnya dikasih gurunya, siap dia. Padahal cuma satu huruf. Nah sekarang kita Masya Allah, banyak guru-guru kita mungkin ini sebagai manusia. Al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Setiap manusia pernah punya salah, pernah punya lupa. Ya tidak terkecuali seorang guru sebagai manusia biasa. Kan yang maksum, yang dijaga hanya para nabi. Kalau ulama tidak maksum. Cuma beliau, mereka itu orang-orang soleh, lebih hati-hati, lebih kuat untuk menjaga dirinya gitu. Tidak sembrono seperti kita. Suatu saat nanti ada kesalahan yang kita maklum. Jangan mengurangi takzim kita, mahabbah kita, kepatuhan kita kepada guru kita. Kita khawatir sebab sedikit kesalahan kita kepada guru kita, ilmu yang beliau berikan kepada kita menjadi tidak ada manfaatnya. Nauzubillah. Kita berlindung waliyadzubillah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan. Lalu selanjutnya di sini, wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ini sekali lagi hadis ini merupakan satu hadis untuk memotivasi kita, mendorong kita supaya kita rajin belajar, rajin menuntut ilmu. Al-hathu 'ala ta'allum. Untuk memotivasi kita disampaikan di sini, sesungguhnya orang yang alim. Tadi saya bilang hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan ilmu laduni. Artinya apa? Yang selain orang mendapatkan ilmu laduni, dia harus belajar. Waktu dia belajar, dia bersungguh-sungguh mendapatkan keridhaan orang tuanya dan gurunya, dia mendapatkan ilmu. Masuklah dia kategori orang yang alim. Walaupun alimnya mungkin masing-masing ada tingkatannya gitu. Waktu dia digolongkan menjadi orang yang alim, wa innal alima, sesungguhnya orang-orang yang alim, yastaghfiru lahu, memintakan ampun bagi orang alim tersebut. Ini keberuntungan orang yang alim nih. Dia dimintakan ampun oleh siapa? Man fis samawati, makhluk Allah yang ada di langit. Wa man fil ardi, juga makhluk Allah yang ada di atas muka bumi. Dunia aja, di dunia nih, di bumi yang jauh lebih kecil daripada di langit, itu berapa ratus miliar makhluk Allah. Bukan manusia doang ini, bukan manusia aja, bukan. Jadi makhluk lain. Belum lagi yang di langit, yang otomatis jumlahnya lebih banyak. Waktu malaikat mendengar seorang hamba bertasbih, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang nulis lagi tambahannya tuh masya Allah atau tabarakallah. Waktu malaikat itu dengar tuh kalimat tersebut, itu faqabido, digenggam dengan erat tuh kalimat tasbih tadi. Wa wada'a tahta janahihi, ditaruh di bawah sayapnya. Di bawah sayapnya nih. Begitu datang di bawah sayapnya, fasaida ila sama, dia naik ke atas. Mau lapor pada Allah. Waktu naik ke atas di langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, ketemu kelompok malaikat yang menjadi penduduk langit.
Itu waktu ketemu, kalau bahasa Betawi kata amprok apa ya? Amprok apa papasan sih? Papasan sama amprok beda apa enggak? Sama ya? Iya, pokoknya gitulah amprok nih. Diamprokin apa diamprogin? Iya, diamprogin gitu ya. Ya ngeamprok papasan ketemu tuh. Itu malaikat-malaikat yang diketemui atau amprokan dengan malaikat yang bawa kalimat subhanallah, tasbih orang yang ada di bumi tadi, itu mintain ampunan untuk orang yang baca tasbih. Itu berapa banyak? Gitu. Itu yang amprok doang tuh. Yang amprok doang. Yang kagak amprok kan banyak. Gitu. Luas langit. Nah ini yang banyak ini, makhluk Allah yang di langit, semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk manusia yang dianggap alim. Wa innal alima, dan sesungguhnya orang yang alim, yastaghfiru lahu, memintakan ampun kepada Allah, lahu ailil alimi, bagi orang yang alim tersebut. Siapa yang minta? Man fis samawati wa man fil ardi hattal hitanu fil bahri, sampai ikan di lautan juga memintakan ampun untuk orang alim tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak, ikan di laut, ikan teri kalau hujan kelompok berapa ribu itu? Secomat aja kita beli nih, seperapat kita beli teri nasi, tahu teri nasi ya? Kan kecil-kecil banget itu, kecilan dari buntut cicak, bener nggak? Halus banget itu, warnanya putih kebiru-biruan. Ini kalau kita beli seperapat berapa ratus itu. Jadi di laut berapa kelompok, berapa jumlahnya, mintain ampun tuh. Untuk siapa? Untuk orang yang alim. Maka beruntung menjadi orang yang alim. Untuk jadi orang alim gimana? Ya ta'allum. Karena ada ungkapan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu hanya bisa didapat dengan cara belajar. Pengecualian sedikit orang dipilih oleh Allah yang diberikan ilmu dari Allah langsung. Milladunna ilma. Ya kita walaupun tidak diberikan langsung oleh Allah, kita berusaha keras. Berusaha kerasnya ya kita datang nih ke majelis salim. Setelah itu kita minta kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kenapa dia minta berkah, bermanfaat dunia dan akhirat? Jangan seperti tadi tuh. Dia punya ilmu, pintar berbicara di depan orang, pintar membawa orang untuk menjadi orang baik. Tapi yang tafi'uhu dunahu ghairuhu, atau dunahin ilmunya dia tidak bermanfaat. Ya, kita minta kepada Allah dan mudah-mudahan permintaan kita ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, lalu selanjutnya innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang alim itu adalah ahli waris para nabi. Jadi kalau pewaris kan yang punya warisan ya. Kalau ahli waris yang menerima warisan. Nah kita ini adalah orang yang menerima warisan dari nabi. Kalau kita menjadi orang alim, kita sering mendengar ungkapannya dengan kata-kata al-ulama'u warasatul. Jadi ulama itu adalah ahli waris para nabi. Dia yang meneruskan perjuangan para nabi dalam menyampaikan kebenaran, dalam melarang hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang ini Pak, banyak orang mendapatkan ilmu juga tidak hanya melalui hadir di majelis salim, tapi media-media seperti ini, YouTube apa segala macam gitu. Cuma setidaknya kalau kita keluar tadi tuh salaka thariqan, kita berjalan gitu, nilainya beda. Lalu yang kedua kita ada talaki seperti ini. Ya untuk mendapatkan ilmunya sih ya dapat. Ya kita lewat YouTube, lewat TV, lewat baca-bacaan bisa aja. Cuma nilai talakinya itu kan beda. Kalau kita talaki, kita musalsal, sambung menyambung, ini beda, dapat jaminan dari Nabi. Dalam satu hadis kan disampaikan man ro'ani dakhalal jannah.
Kata Nabi, barang siapa yang melihat aku, dia masuk ke dalam surga. Dikit doang yang lihat Nabi, para sahabat doang. Di bawah sahabat tabi'in nggak ngelihat, tabi'in nggak ngelihat juga, salafus soleh juga nggak ngelihat, apalagi kita. Kalau cuma segitu, masya Allah dikit banget yang dapat jaminan surga. Tapi untungnya beliau lanjutkan, man ro'ani dakhalal jannah. Siapa yang pernah melihat orang, yang orang itu pernah melihat saya, dia masuk ke dalam surga. Man ro'ani dakhalal jannah. Yang udah pernah ngelihat istilahnya sampai yaumil kiamah, ngelihat orang, yang orang itu pernah ngelihat orang, yang orang itu pernah ngelihat orang, terus sampai terakhir ketemu dengan sahabat pernah ngelihat Nabi, dapat jaminan masuk ke dalam surga. Insya Allah kita begini tujuan kita muwajahah, kita bertemu muka seperti ini tidak lain di samping kita memang menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu, kita pengen kita bersama-sama guru-guru kita yang sampai kepada baginda Rasul, bersama-sama dengan Rasul masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ini pewaris atau ahli waris Nabi, juga tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Anak presiden, anak tokoh dengan bukan anak presiden, bukan anak tokoh, itu kan beda. Privasinya anak seorang tokoh tidak sebebas anak orang biasa. Seandainya kita nih Pak, makan bakso di pinggir jalan, makan di warung Padang, ini biasa-biasa aja. Tapi kalau orang tertentu makan bakso di pinggir jalan itu menjadi heboh. Gitu. Jadi heboh. Nah kita juga begitu. Kalau kita ini menjadi orang alim yang ingin masuk ke dalam kategori ahli warisnya Nabi, kita juga harus bersikap baik. Kira-kira kita pantas enggaknya disebut dengan ahli waris Nabi? Kira-kira kalau kita mengerjakan ini mengotori atau mencederai atau tidak nih sebagai status sebagai ahli waris Nabi? Makanya kalau kita belajar mustalah hadis untuk menjadi riwayatnya itu menjadi hadis sahih, itu kan orang yang meriwayatkan hadis tadi kan muruahnya, kelakuannya dinilai. Yang boleh untuk orang lain, yang tidak cedera untuk orang lain, tidak boleh untuk dia, cedera untuk dia. Satu sisi, wa innal alima yastaghfiru lahu man fil ardi wa man fis samawati hatta al-hitan. Ini keberuntungan dia orang alim, makhluk di langit di bumi minta ampun. Sampai ikan juga. Tapi di sisi lain dia harus punya tuh batasan-batasan. Orang alim tidak sama dengan orang biasa. Wah berat dong. Berat tapi enak dapat ampunan. Oh gue sih bebas tapi kurang enak, kagak dapat ampunan gitu. Ya setiap hidup itu adalah pilihan. Pilihan adalah bersih kok. Kita kumpul di sini. Orang bilang oh berani, pilihan. Kita ingin mendapatkan ridho Allah. Mengurangi risiko ya kita pakai masker, kita pakai cuci tangan, kita mungkin sebisa mungkin ada physical distancing dan seterusnya. Tapi kalau kita seandainya kita nggak mau juga, berarti kita nggak menuntut ilmu. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Termasuk kita milih menjadi orang alim, itu luar biasa. Insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Kenapa? Sekali lagi karena begitu banyaknya makhluk Allah yang minta kepada Allah supaya kita diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah digolongkan menjadi orang alim, hati-hati. Hati-hati. Beda dengan orang biasa. Bahkan ada ancaman tersendiri untuk orang alim. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi orang biasa mah enggak dapat ancaman seperti itu, tapi bagi mereka yang disebut orang alim yang sudah mengajarkan kepada orang lain, ada ancaman tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan dah kita minta kepada Allah, ini pandemi corona COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beraktivitas dengan bebas seperti biasa. Artinya tidak dengan menggunakan peraturan seperti ini.
Walaupun masih seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Karena sungguh luar biasa janji dari Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dimudahkan oleh Allah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Hadirin sekalian yang saya muliakan, mungkin sekedar muqaddimah, saya cukupkan sampai di sini. Sedikit saya sampaikan apa yang disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, law taharat qulubukum ma syabi'tum min kalamillahi ta'ala. Seandainya hati kamu bersih, maka kamu tidak akan pernah merasa puas dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang hatinya bersih, baca Qur'annya nggak balas, menuntut ilmunya kagak balas gitu. Berarti kalau kita baca Quran malas, kita menuntut ilmu malas, berarti hati kita belum bersih. Waktu kita menyadari hati kita belum bersih, mari banyak mengingat Allah, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Sering saya sampaikan, setiap waktu kita mengerjakan ibadah salat, jangan lupa a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni, sehingga kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Alhamdulillah Bang Haji Saibi ini menghadiahkan kepada kita akikah cucunya. Kita nanti setelah selesai kita satapan jasmani gitu. Mohon maaf Bang Saibi, mungkin pengolahannya kurang enak, kurang sesuai gitu. Ini untuk cucunya Adlan Zaidan. Mudah-mudahan cucunya yang diakikahkan ini Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, sempurnakan lahir batinnya, menjadi anak yang soleh, yang bertakwa pada Allah, berbakti pada orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Begitu juga anak cucu kita sekalian, mudah-mudahan juga selalu dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.